Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai podcast kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zalin Ratu Rahmi. Nama saya Kiara Malika Putri Wardani. Nama saya Bida Nadira. Dan saya Mersa Kuntala. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami dalam rangka tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial. Di episode kali ini, kita bakal ngobrol tentang dunia supporter sepak bola. Nah, di sini kita bukan cuman ngelihat dari sisi euforia dan teriakan di stadion aja, tapi juga dari sisi yang lebih dalam. Kita akan bahas bagaimana identitas supporter terbentuk dan kenapa identitas itu sering berbenturan dengan stigma yang dilekatkan masyarakat. Supporter punya solidaritas yang kuat, nilai kebersamaan, bahkan identitas budaya yang unik. Tapi pada saat yang sama mereka sering dipandang negatif, dianggap beringas atau dikaitkan dengan konflik. Inilah paradoks besar dunia supporter. Apa yang mereka rasakan tentang dirinya seringkali berbeda jauh dari apa yang dilihat orang luar. Hari ini kita akan coba mengurai paradoks itu langsung dari perspektif supporter. Untuk memahami paradoks ini, kita mulai dulu dari hal yang paling mendasar, yaitu bagaimana identitas seorang supporter terbentuk dan bagaimana mereka memaknai komunitasnya. Oke Kak, kalau boleh tahu nama Kakak siapa ya? Nama Maulana Purwandi. Oke, kalau boleh tahu support bola yang mana nih? Klub mana? Kalau bola lokal Persib, kalau bola luar FC Barcelona. Oh Persib ya, aku Iya. pikir The Jack loh. Bukan dong. Oh bukan, oke. Sebelumnya kenalin, nama aku Bira. Di sini banyak banget yang mau kita bahas mengenai supporter bola. Tentunya dari perspektif sosiologinya dulu nih. Kalau boleh tahu sejak kapan sih kakak nge-support klub ini gitu? Dari kapan? Oke, kalau nge-support Persib dari kapan? Sebetulnya gue nge-support Persib dari kecil. Tapi uniknya gue sebenarnya lahir di Jakarta. Tapi secara gue favorit Persib. Nah, lucunya lagi gue punya abang juga dan dia ngefans sama Persija, jadi kita saling beda pandangan soal beda favorit. pandangan, itu yang bikin seru gak sih Kak? Itu yang bikin seru. Oke, kalau boleh tahu apa sih alasan utama kakak nih yang mendukung klub bola tersebut? Karena dari faktor sejarah sih, karena gue lihat Persib tuh udah terbentuk dari lama dan juga banyak banget momen sejarah yang pernah dibentuk, kayak pernah juara Liga 1 zaman era 90-an. Dulu kan namanya Galakama ya, bukan Liga 1 kayak sekarang. Nah itu beberapa kali Persib pernah juara dan sampai sekarang belum pernah turun ke Liga 2 sih. Iya sih, berarti udah banyak achievement yang diraih ya? Iya, achievement yang kita. Oke, nih buat kakak pribadi, apa sih makna menjadi supporter bola? Oke, kalau menurut gua makna dari supporter bola sebetulnya kita balik lagi ke esensi terkait sepak bola itu sendiri. Karena menurut gua bola itu adalah salah satu wadah pemersatu rakyat dan bangsa. Jadi ketika memang Indonesia itu kan mostly olahraga yang paling disukai adalah bola. Jadi esensi dari supporter itu sendiri adalah ya ketika kita suka dan fanatik terhadap klub itu, ya udah kita dukung. Tapi ketika semisal klub yang kita dukung itu mengalami kekalahan atau dalam fase-fase terburuk, ya kita tetap support terus gitu loh. Jadi ketika memang kita disebut menjadi fans fanatik, ya kita mendukung klub kita di saat senang ataupun susah gitu. Oh, berarti solidaritasnya lebih di highlight ya Kak? Lebih di highlight gitu. Iya, oke. Nih, kira-kira ya, banyak orang kan yang bilang supporter itu solid, tapi di sisi lain mereka sering di stigma negatif sama sebagian masyarakat. Nah, menurut kakak melihat paradoks ini tuh gimana sih? Oke, balik lagi ke yang tadi gue bilang bahwasanya setiap fans klub bola itu kan punya fanatisme tersendiri ya. Terkadang fanatisme itu bisa muncul ada sisi baik atau buruknya. Terkadang sisi baiknya ya menjadi kesulitan dari supporter ataupun klub itu sendiri. Tapi terkadang sisi buruknya itu bisa jadi bentrokan atau supporter yang kadang sering kita lihat, dan itu sebenarnya konflik yang dipelihara juga kayak antara Viking sama The Jack yang sampai akhirnya beberapa supporter Viking ataupun The Jack meninggal dunia dan sebagainya. Nah itu sih yang gue maksud adalah fanatisme itu yang terkadang masih dipelihara tapi dalam sisi radikalnya gitu. Sih, jadi solusi dari kakak ini kira-kira apa ya? Sebetulnya
solusi dari gue satu, turunin ego dari supporter masing-masing, ya kan, baik itu The Jack, Viking, Bonek, Aremania dan sebagainya. Kita boleh kalau misalkan nge-support klub beda-beda warna dan beda-beda bendera, tapi pada akhirnya pun kita satu kok di dalam supporter timnas Indonesia gitu loh. Cuma kalau misalkan di liga emang beda-beda itu adalah hal yang wajar. Oke, berarti bisa ditarik kesimpulan nih kalau misalkan dari pendapat kakak, supportif itu penting ya kak? Ya, supportif dan menjunjung integritas itu penting kalau menurut gue. Iya, oke. Kakak nih kira-kira pernah gak sih ngerasa identitas kakak sebagai supporter itu disalahpahami sama masyarakat? Ya. Bisa diceritain nggak? Iya, terkadang beberapa masyarakat tuh memandang stigma kita kebanyakan negatif ya, karena kebanyakan supporter yang bisa dibilang klub-klub besar ya di Liga Indonesia itu banyak banget terlibat kegiatan anarkis. Ketimbang sportifnya kayak misal kalau misalkan ada pertandingan besar antara misalkan Persija Persib, Arema Persebaya segala macam, itu terkadang diselimuti oleh hal anarkis kayak keributan, perusahaan stadion dan sebagainya. Nah itu cap tersebut yang pada akhirnya teridentifikasi sebagai supporter kita sendiri gitu loh, yang dimana memang dari awal pesannya adalah kita semua sportif untuk mendukung bola Indonesia dan juga nonton aja, tapi pada akhirnya hal tersebut yang bikin jelek nama-nama supporter Indonesia, perilaku anarkis itu ya. Kira-kira solusi apa sih selain kita harus supportif, terus sebagai supporter bola gitu ya, supaya masyarakat tuh bisa pandangannya nggak negatif mulu gitu kak? Sebetulnya pelibatan ke masyarakat sendiri sih, dimana kayak sosialisasi masyarakat bahwasanya kita nih para supporter udah punya surat perjanjian damai, semisal kayak antara Viking atau The Jack atau Arema dengan Bonek gitu, surat perjanjian damai setiap pertandingan kita tidak akan melakukan anarkisme, ketika kita melakukan anarkisme akan dibekukan semisal atau dan sebagainya, itu yang pada akhirnya akan memunculkan sebuah trust di masyarakat sebetulnya. Oke. Terus menurut kakak, nilai atau prinsip apa dalam komunitas supporter yang sering tidak terlihat dari luar sehingga memunculkan stigma? Ini di sini negatif ya. Iya. Ya itu sih, anarkisme dan kadang suka emosian dan sebagainya. Kalau sekarang udah kesulut, terkadang langsung berperilaku seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya dari sisi positifnya gitu, prinsip-prinsip apa sih yang mungkin nggak masyarakat tahu kita tentang supporter bola? Tetap di solidaritas sih. Kadang di supporter Indonesia itu banyak banget solidaritasnya aja sih. Oke. Nih kan seperti yang kita tahu nih ya, kalau media tuh sering membingkai supporter secara negatif kadang ya. Menurut kakak, apakah framing itu sesuai dengan realita komunitas yang ada atau ada yang nggak sesuai gitu? Terkadang kan beberapa media kan terutama media digital atau profesional membungkus berita kan untuk naikin engagement juga ya, tapi terkadang di lapangan tuh ada beberapa yang suka nggak sorot, nggak suka highlight, tapi terkadang memang dari benang merah masa lalu kebanyakan stigma sudah dibentuk tuh supporter Indonesia itu banyak kan kegiatan anarkisnya, ketimbang sportifnya gitu. Tapi mulai sekarang mulai membaik sih, udah mulai berkurang perilaku. Ya, seiring berjalannya waktu lah ya. Seiring berjalannya waktu udah berkurang. Iya. Oke, sebenarnya ini masih banyak yang harus dibahas. Mungkin bisa beralih sama teman aku, karena pembicaraan supporter bola ini sangat menarik ya guys. Maksudnya yang belum orang-orang tahu. Jadi di video ini kita bisa ngulik lebih dalam lagi tentang dunia perbolaan. Oke, perkenalkan nama saya Kiara Malika Putri Wardani, dan hari ini aku akan melanjutkan pertanyaan. Tadi kakak udah banyak ngobrol nih sama Dira, nah sekarang dilanjutin sama aku ya kak. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak dari mana aja sih biasanya supporter klub itu datang, dan apakah keberagaman wilayah itu punya pengaruh gitu ke bagaimana cara masyarakat melihat identitas dari seorang supporter? Ya, kalau misalkan jawaban sendiri pasti kedatangan supporter itu masing-masing daerah pun bercampur juga. Tapi uniknya kadang nggak semua orang Jakarta ngefans Persija juga, bisa juga ngefans klub lain. Begitupun fans Persib semisal bisa juga ngefans klub Persebaya, Arema dan sebagainya. Jadi nggak berpatok di misalkan satu klub terus di satu klub itu aja, tapi bisa dibilang mayoritas emang masyarakat di situ pasti ngefans sama klub daerahannya, dan minoritasnya mungkin sekian persen ngefans sama klub lain gitu sih.
untuk pertanyaan selanjutnya nih, aku mau bahas soal stadion nih, yang merupakan ruang publik buat hiburan gitu kan. Nah tapi sering banget stadion ini dianggap sebagai tempat yang rawan konflik gitu kak. Nah menurut kakak gimana sih ruang itu membentuk citra seorang supporter? Bener banget. Kalau misalkan kita lihat kayak contoh kasus kemarin yang Arema lah, yang di Malang, itu kan bisa kita bilang beberapa stadion di Indonesia tuh sebenarnya nggak layak dan nggak berstandar FIFA, ya kan, dan udah sering kali dinasihatin kayak coba tolong beberapa stadion direnovasi pakai APBN atau APBD gitu loh, biar sekiranya supporter ini ketika nonton nyaman, aksesibilitas penonton ketika keluar atau masuk pertandingan tuh enak juga dan sebagainya. Dan pada akhirnya tragedi yang kemarin pecah, ya kan, itu kan awalnya kan berawal dari keributan penonton kan antara Aremania sama Persebaya, tapi pada akhirnya dipicu sama polisi nembakin gas air mata. Nah kalau semisal mungkin dari stadionnya tuh aksesibilitasnya mudah, mungkin mereka bisa keluar, tapi pada akhirnya ya stadionnya tidak memadai dan pada akhirnya banyak jatuhnya korban jiwa saat itu di stadion Kanjuruhan, tragedi Kanjuruhan. Seperti itu. Oke, aku juga penasaran nih, kakak masih ingat nggak sih awal dari siapa sih yang membentuk niat kakak untuk menjadi seorang supporter bola gitu dari lingkungan keluarga? Apakah dari ayah atau ada pengaruh dari kakak atau saudara lainnya gitu yang membentuk identitas kakak sebagai seorang supporter? Sebetulnya kalau misalkan terbentuknya identitas aku sebagai supporter klub gitu ya, emang karena demen bola aja. Jadi kayak kita punya kegiatan satu klub Indonesia, satu klub luar negeri. Jadi ketika kita dulu nonton match pertandingan itu, jadi seru gitu loh, ada kompetisinya gitu loh sama keluarga sendiri saat itu. Berarti emang dari diri sendiri aja ya kak? Dari diri sendiri aja karena hobi dan suka main bola. Tapi pertama awal ketemunya tuh karena nggak sengaja nonton atau gimana tuh? Nonton nggak langsung ataupun secara nonton nggak langsung ataupun langsung juga pernah. Oh, oke. Berarti memang udah kena bola dari kecil kali ya kak ya? Kena bola dari kecil. Secara lingkungan, oke. Untuk pertanyaan terakhir ini kak, lingkungan itu sering banget memperkuat loyalitas kan ya kak? Iya. Nah tapi juga sering banget dikaitin sama konflik. Nah kalau menurut kakak sendiri, kakak merasa lingkungan kakak itu lebih banyak membangun identitas positif atau justru sebaliknya gitu, kayak justru menimbulkan stigma negatif gitu kak? Oke, kalau misalkan kita ngomong supporter ya, uniknya karena supporter Indonesia tuh bahkan dia berjejaring sampai tingkat wilayah, provinsi atau kecamatan, kayak misalkan ranting apa, fans apa segala macam gitu-gitu. Nah di balik banyak banget sisi negatifnya, kita juga perlu lihat sisi positifnya adalah kadang solidaritas dari mereka tuh bukan sekedar ketika saat nonton bola aja, kadang kalau misalkan saling bantu ketika supporter lain sedang membutuhkan biaya ataupun sedang kesusahan ataupun ada sekiranya ada bencana, itu kadang mereka bersolidaritas untuk penggalangan dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kadang beberapa pandangan dan ataupun stigma negatif terkait supporter yang dalam hal ini anarkisme itu kadang suka bisa dibantah ketika masyarakat melihat langsung karena di lapangan gitu loh. Ini banyak kok supporter juga bantu kita untuk sekiranya menolong orang yang kesusahan ataupun dan lain sebagainya gitu. Oke, kalau begitu semua pertanyaannya sudah terjawab dengan baik dan mungkin saya akhiri podcast dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.